Tam. Mirsa, setelah molor selama 1 bulan dari jadwal yang sudah direncanakan, akhirnya besok 8 Desember 2017, 9 ruas tol dipastikan akan mengalami kenaikan dan kenaikannya kurang dari Rp1.000. Pengguna jalan tol tentu saja berharap kenaikan ini disertai dengan fasilitas yang bertambah, minimal kemacetan yang berkurang di jalan tol. Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Pak Heri Trisaputra, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol. Selamat malam Pak Heri. Dan Pak Yayat Supriyatna, pengamat transportasi. Selamat malam Pak Yayat. Selamat malam. Saya ke Pak Heri dulu. Ini salah satu ruas jalan tol yang mengalami kenaikan adalah tol dalam kota yang kita tahu kepadatannya luar biasa. Sebenarnya apa evaluasinya? Ya tentu evaluasi yang dilakukan terhadap ada yang namanya standar pelayanan. Di dalamnya ada kondisi, ada fasilitas yang lain, juga termasuk sebetulnya ada di transaksi itu antrian, juga kecepatan. Oke. Nah dari evaluasi terhadap 9 tadi secara umum sudah memenuhi. Hanya memang catatan, kami akui ya, catatan masih ada catatan terhadap tadi indikator yang kecepatan. Nah lalu bagaimana justifikasinya? Nah sekarang dari sisi badan usaha ini kan kita membagi mana yang tanggung jawab badan usaha, mana yang kewajiban pemerintah, mana yang kewajiban badan usaha, demikian. Badan usaha harus menyediakan jalan tol tadi yang tentu memenuhi standar pelayanan. Nah, yang kita fokus adalah standar pelayanan yang dalam kendali badan usaha tersebut. Nah, kecepatan bagaimana? Kecepatan ini kan fungsi dari volume dan kapasitasnya. Seperti tadi macet, semuanya masuk ya itu sesuatu yang pasti terjadi. Jalannya hanya 3 lajur, tapi semua kita masukkan ke sana tuh. Artinya ini bukan pilihan, tapi bahwa keinginan kita untuk mengurangi tadi, saya pikir itu memang harus ada solusinya ya. Tapi untuk SPM yang dikendalikan badan usaha itu harus dipenuhi. Ini yang naik 9 ruas tol dan nanti akan menyusul 6 ruas tol. Ada 6 lagi yang belum memenuhi, ya kita bilang nggak bisa naik. Jadi ini yang kita bangun adalah bahwa pengguna punya kepastian, tapi badan usaha yang berinvestasi juga punya kepastian. Kalau kita punya target 1.800, gimana kita ngejarnya nanti? Pak Yayat, Anda melihat kenaikan ini bagaimana? Enggak, jadi yang dikeluhkan yang di mana itu? Yang dikeluhkan sekarang itu kan kemacetan. Sebetulnya yang dikeluhkan kemacetan. Sebetulnya kalau dia lancar 1.000 naik pun nggak ada masalah. Nah, jadi ada persoalan. Pertanyaannya tadi betul, apakah penyebab kemacetan itu? Memang road ratio jalan kita masih sangat terbatas. Kedua, pada struktur jaringannya itu sendiri. Misalnya tol dalam kota ya. Dalam kota itu memang jaringannya itu mempertemukan pola bangkitan dari wilayah misalnya Bogor sama wilayah dari Bekasi, dari Karawang itu ketemu pada satu simpul yang memang dengan kapasitas yang sangat terbatas. Jadi kalau misalnya sebelumnya kecepatan di luarnya bisa 60, bisa 70, tapi begitu masuk ruas dalam kota otomatis pasti akan sedikit penurunan, stuck, bahkan harus kontraflow di dalamnya. Nah yang menjadi pertanyaan masyarakat itu adalah begini, apakah penetapan itu lebih pada konteks persoalan kemacetannya atau pada konteks naiknya. Nah sekarang kan orang menanya tarifnya berapa naik? Nah, karena naiknya 1.000 misalnya. Kalau 1.000 bisa dilayani lebih efektif lagi dengan kecepatan yang bertambah, mungkin orang tidak akan mengeluhkan masalah itu. Cuman memang harus diakui, kita harus diingatkan juga bahwa jalan tol itu bukan jalan utama, jalan itu jalan alternatif, tapi pilihannya alternatif lain nggak ada, sama. Jadi kita terkondisikan bahwa selalu berpikir dengan paradigma yang dari dulu itu tol itu lancar, tapi yang menjadi masalah ketika terjadi kelancaran, keinginan untuk bawa mobil itu makin banyak. Nah, sumber utamanya pada persoalan peningkatan jumlah kendaraan itu yang tidak pernah mampu kita kendalikan. Sementara jalannya tetap segitu-segitu saja. Kita kan biasanya hanya tahu manajemen komplain, tapi yang menjadi catatan penting dari sini, saya setuju dengan Pak Heri, adalah buka aja SPM-nya. Apa sebetulnya yang dari sekian indikator, 9 indikator tuh poin yang dianggap sangat krusial, kecepatan. Kecepatannya berapa sebetulnya standar? Kalau tidak bisa diturunkan lagi atau mau dinaikkan lagi, buka saja. Atau kalau perlu nanti ya sebagai
regulator dengan operator buat aja misalnya pertemuan dengan masyarakat, ya kan, dengan para pengguna. Sayangnya kalau di kereta api itu kan ada para komuter mania gitu ya. Ada kelompok. Sekarang di masyarakat di tol itu kan tidak ada masyarakat yang mewakili asosiasinya dan sebagainya. Memang agak berat sebetulnya yang harus kita keluhkan, khususnya bukan kendaraan pribadi yang sekarang mengeluh itu. Yang paling berat adalah angkutan logistik. Sekarang itu pilihan mereka ketika masuk tol itu juga harus menempuh perjalanan cukup panjang. Jadi kerugian dari sisi waktu perjalanannya, biaya yang dikeluarkan, kemudian ada penambahan tarif. Kalau mungkin kendaraan pribadi dia mudah pindah, tapi pada angkutan logistik ini yang paling berat. Beberapa usaha ini angkutan logistik itu sekarang tuh kesulitan supir. Karena persoalan macetnya bisa 8-10 jam dalam perjalanan. Menarik, kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Kembali sesaat lagi. Pemirsa, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mampukah kenaikan tarif tol ini sedikit mengurangi kemacetan yang ada di jalan tol? Pak Heri, strategi khusus atau perbaikan pelayanan yang akan dilakukan? Kalau perbaikan pelayanan wajib ya. Seperti apa? Untuk yang kondisi terus kita lakukan, walaupun sebetulnya mereka juga berdarah-darah hari ini karena akibat overloading misalnya, sehingga ada perbaikan jalan lebih awal, tambahan biaya. Itu sesuatu yang sebetulnya dialami cuman tidak mengemuka keluar. Itu juga satu hal yang harus kita selesaikan. Terus kendaraan yang lambat, ini juga memang harus ditertibkan. Jadi bagaimana membuat lancar ya, tentu kolaborasi badan usahanya, operator dengan si pengguna sendiri, seperti itu. Kalau di luar negeri ada yang namanya remetering. Ketika volumenya sudah mencapai kapasitas mendekati, nggak boleh orang masuk. Nah, mungkin tidak itu diterapkan di sini, perlu Pak. kita kaji betul, karena ini pasti ada dampaknya. Kalau tadi seperti itu kita lihat di dalamnya bisa dibatasi lancar, tapi di luarnya seperti apa? Nah, ini memang pilihan akhirnya. Pak Yayat. Ya, jadi begini, saya sependapat. Sekarang kan dievaluasi apakah faktor tarif itu menjadi faktor indikator kepuasan dalam pelayanan. Sebetulnya kalau misalnya pun tetap macet, dinaik pun tambah macet. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, apa upaya dalam jangka pendek yang bisa diatasi? Ya, satu keluhan masyarakat misalnya kalau ada gangguan, berapa cepat sebetulnya operator itu bisa menyelesaikan, misalnya truk yang mengalami kerusakan, ada kecelakaan, itu menjadi. Kedua, pada faktor pengawasan terkait dengan faktor-faktor hambatan samping lah yang kira-kira bisa menjadi satu penyebab. Terus yang ketiga, tadi ketentuan tentang remetering, penutupan, itu bagaimana? Itu harus dasar hukum yang jelas, yang bisa ditetapkan. Baru yang terakhir menurut saya, kita harus sepakat dulu lah. Kalau misalnya ini kan otoritas akan harusnya yang mengumumkan BPJT atau pihak operator. Karena yang mengumumkan kan operator sebagai penanggung jawab jalan itu. Nah, pertanyaannya mungkin dari sisi operator ini saya sampaikan, sisi pemerintahnya mana? Untuk menyeimbangkan. Nah, di sini kan pemerintah katakanlah mewakili kepentingan konsumennya. Kalau misalnya operator mengatakan ini ketentuan berdasarkan aturan 2 tahun sekali harus naik tarif otomatis. Kalau tidak begini ya itu udah kesepakatan, udah aturan undang-undang. Kedua, untuk mengevaluasi kinerja operator pasti dari pemerintah. Pemerintah mulai Pak Heri misalkan SPM-nya gini ya. Jadi ada keseimbangan. Jadi masyarakat itu mengatakan suara kami itu siapa yang harus menyampaikannya. Jadi kan ada dua. Satu suara dari penyelenggara operatornya, kedua dari atas nama institusi. Nah, ini kan artinya dalam konteks sisi keadilannya. Kalau misalnya tadi diwawancari satu persatu, pasti nolak semua. Ini jalan tol sebenarnya pasti punya konsumennya masing-masing. Dan walaupun ada kenaikan tidak akan langsung menurunkan orang tidak akan tidak, masuk karena pilihannya jalan tidak ada. Pilihannya tidak ada. Memang harusnya jalan alternatif, jadi jalan tol. Selalu sekarang kondisi penambahan ruas jalan selalu jalan tol sekarang. Karena ada persoalan keterbatasan anggaran pemerintah, pembiayaan dan sebagainya. Tapi sekali lagi menurut saya, yang mewakili suara-suara kepentingan masyarakat ini aturannya kan dari pemerintah. Jadi ada kepuasan. Kami ini siapa yang mewakili? Ya, kalau pemerintah menyatakan ya sudah ada operator serahkan aja. Memang aturannya sudah selesai. Ini kenaikan ini dikatakan juga akan memperbaiki banyak hal, seperti penambahan CCTV misalnya, lalu ada penambahan mesin top up. Tempat top up kita sedang upayakan untuk ditambah karena dengan ekosistem yang seperti ini top up itu menjadi wajib. Jadi kalau kita dorong banknya, tapi
dan usaha juga harus mengupayakan. Ini butuh berapa lama prosesnya? Ini berproses, kami rapat dengan bank-bank secara terus-menerus. Nanti kalau memang sulit, saya bilang tentukan pihak ketiga, artinya jangan pengguna yang dikorbankan. Ini pun seperti tadi, kami memahami bahwa kami melihat ini pada dasarnya kita bagaimana menjaga keseimbangan. Tapi utamanya adalah pengguna. Jadi pengguna harus kita taruh paling atas. Saya sepakat dengan Pak Yaya tadi, ini harus di atas. Tetapi kita juga harus memahami bahwa yang satu ini juga hasil kolaborasi, hasil kerjasama dengan pihak lain yang harus kita jaga. Ininya komitmen kita juga untuk tadi yang tarifnya. Hanya yang kita kaitkan sekarang, Anda boleh naik tarif kalau SPM-nya terpenuhi. Jadi dengan kaitan langsung itu saya pikir ya nanti mungkin harus kita declare ke publik pemenuhannya dan lain-lain. Ada yang menarik sebetulnya. Misalnya contoh sekarang ada faktor hambatan. Misalnya sistem pembayaran dengan sistem e-tol yang sekarang ini. Itu operator mengatakan cek pulsa, cek ini kartu Anda sebelum Anda masuk. Orang tanya kemana? Difasilitasi tidak, kan semua orang apalagi dalam perjalanan yang dari cukup jauh dan sebagainya, ini kan ada hal-hal yang perlu dilayani. Jadi sebetulnya mari kita petakan dalam konteks pelayanan kepada masyarakat itu hal-hal apa yang harus diperbaiki. Nah, saya sependapat ada bagusnya dua-dua lah menyampaikan. Dari kalau sisi operator ya jelas kami harus naik, tapi dari sisi pemerintah pun mengatakan ini harus kita perbaiki, ini kita sepakati, yang dianggap sebagai salah satu faktor mengapa kinerja pelayanannya tidak maksimal. Baik, terima kasih Pak Yaya, terima kasih Pak Heru. Ini akhir dari perbincangan kita. Yang pasti besok tarif tol di 9 titik tol ini akan mengalami kenaikan dan pengguna jalan tol harus mengecek kartunya apakah sudah saldonya sudah cukup. Dan